moderator dan pemateri pertama. Nama saya Asmina Detullah, selanjutnya rekan saya. Saya Yudhira Sari, saya Asti Murniati, Bayi Indonesia Anjarwatis. Saya Ramayida, Adalah Sagira. saya Baiza Kedrana. Baik, di sini topik yang akan kita bahas adalah yang pertama visi dan misi organisasi, kedua tujuan organisasi, ketiga kebijakan program kegiatan dan pengembangan kurikulum, yang keempat ada sumber daya sekolah, dan terakhir ada pembiayaan organisasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu visi dan misi organisasi. Seperti yang kita tahu, visi itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu institusi atau organisasi. Sedangkan misi itu adalah taktik atau cara yang akan dilakukan untuk mencapai suatu bentuk aktivitas tersebut. Juga dia mengacu pada penyampaian visi dan misi yang akan dicapai gitu. Terus yang pertama itu adalah visi, perusahaan visi. Yang di sini pertama itu ada gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu atau saat yang ditentukan. Terus yang kedua itu pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini merupakan proses manajerial saat ini yang akan menjangkau ke depan. Maksudnya itu kan kalau kita tahu visi misi misalnya di organisasi ada dibuat kan, dipampang di tembok itu. Nah, apa yang visi misi yang dicantumkan itu adalah visi misi yang akan dilakukan selama satu ataupun dua periode ke depan. Terus yang ketiga itu ada situasi kondisi ideal tentang masa depan realistik dapat dipercaya, meyakini serta mengandung daya tarik. Terus di sini ada kriteria visi. Visi itu tentu memiliki kriteria yang harus jelas, tentunya agar bisa dimengerti oleh pembaca gitu. Yang pertama itu ada singkat, sederhana, dan jelas. Yang kedua itu ada menarik dan mudah diingat. Tentunya inti dari visi itu adalah suatu hal yang singkat tapi mudah diingat oleh yang membaca visi tersebut. Terus yang ketiga itu sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau perusahaan. Yang keempat itu bersifat melibatkan semua orang. Semua orang itu maksudnya itu orang yang berada di satu organisasi itu atau di institut tersebut. Terus yang kelima itu inspirasional, menantang. Dari visi itu kita bisa menginspirasi semua orang gitu. Terus yang keenam itu deskripsi suatu kondisi ideal. Terus selanjutnya memberikan arahan yang akan kepada yang akan datang, memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan, dan terakhir memiliki batas waktu. Batas waktu itu maksudnya visi itu dikerjakan dalam satu kurun waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada manfaat visi. Yang pertama itu bukan fakta tetapi dapat menjadi gambaran pandangan masa depan yang ingin diwujudkan. Terus dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukkan kinerja yang baik, menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjabati masa kini dan masa mendatang, memberikan gambaran realistis dan kredibel masa depan yang menarik, dan yang terakhir menciptakan organisasi yang dinamis dan tidak statis. Baik, selanjutnya sih ada misi. Perusahaan misi itu yang pertama adalah merupakan kita didirikannya organisasi yang dapat melakukan penggambaran. Maksudnya itu misi ini tujuan gitu yang akan tujuan yang dibentuk oleh suatu organisasi atau kegiatan dalam organisasi tersebut. Terus yang kalau yang kedua itu merupakan fondasi penyusunan perencanaan strategi yang menunjukkan punya organisasi. Fondasi maksudnya itu tiangnya dari organisasi tersebut gitu untuk menyusun strategi-strategi yang akan dilakukan pada beberapa periode ke depan gitu. Terus harus jelas nyatanya kepedulian organisasi terhadap kepentingan pelayanan. Terus yang terakhir itu dapat mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti. Terus selanjutnya ada komponen pernyataan visi. Komponennya itu ada konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, fokus pada kelangsungan probability, filosofi, konsep diri, fokus pada citra publik, dan fokus pada karyawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang karakteristik pernyataan misi. Jadi ada beberapa karakteristik dari pernyataan misi ini, yaitu cakupan luas dalam cakupan. Maksudnya itu kayak
ya, panjang kalimatnya itu tidak lebih dari 250 kata, tetapi memiliki cakupan yang luas gitu. Nggak hanya sekedar apa yang ada dalam misi itu, tapi dia bisa memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Terus panjang kalimatnya tidak lebih dari 250 kata, menginspirasi tentunya. Terus mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan atau organisasi bertanggung jawab secara sosial, lalu menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara lingkungan. Terus memasukkan 9 komponen-komponen misi yang tadi seperti konsumen, produk jasa, pasar, teknologi, fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, profitabilitas, filosofi, konsep diri, fokus pada citra publik, fokus pada karyawan. Dan yang terakhir itu tak lekang oleh waktu. Jadi misi itu tak lekang oleh waktu ya. Terus apa sih manfaat misi? Jadi ada beberapa manfaat misi di sini, yaitu sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan visi organisasi, sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan visi organisasi untuk masa yang akan datang, lalu sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan visi yang lebih baik, dan yang terakhir untuk memudahkan semua divisi untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai visi yang telah ditentukan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari organisasi. Yang pertama itu sebagai pedoman bagi kegiatan, melalui gambaran hasil akhir di waktu yang akan datang, memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus atau tidak dilakukan. Jadi kayak lebih tertata gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang akan dicapai, itu sebagai pedomannya lah untuk kegiatan organisasi. Yang kedua itu sebagai sumber legitimasi. Melalui pembenaran kegiatannya akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi kayak sumber legitimasi itu kayak pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Yang tiga itu standar pelaksanaan, memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan. Yang keempat sebagai sumber motivasi karena sering memberikan insentif bagi para pesertanya. Yang kelima itu dasar pengorganisasian rasional karena antara tujuan dan struktur organisasi saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat organisasi, antara lain yang pertama itu mengatasi terbatasnya kemauan dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan bersama-sama, contoh kayak mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Yang keempat wadah mengembangkan potensi dan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima itu wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Keenam wadah mengelola lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh wadah mencari keuntungan bersama-sama dalam motif keuangan. Yang kedelapan wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan. 9 wadah mendapatkan penghargaan. Yang 10 wadah memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. 11 wadah menambah pergaulan. Dan 12 itu wadah memanfaatkan waktu luang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya merespon perubahan sosial, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan peserta didik.
hasil pembelajaran. Sekian saya sampaikan kepada ya. Saya lanjutkan mengenai masalah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu cara memilih materi yang akan dikerjakan. Yang kedua, terdapat perbedaan pandangan para pengembang dari berbagai akademisi. Yang ketiga, penerapan kurikulum pada setiap tingkat pendidikan itu berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, kurikulum 2013 itu diterapkan pada tahun dari 2013 sampai 2020. Selanjutnya perumusan kurikulum yang fleksibel, yang dimana setiap pemerintahan itu kurikulum sangat mudah diganti. Yang selanjutnya pengaruh pergantian pimpinan. Ketika Menteri Pendidikan diganti, maka kurikulum juga sangat berpotensi untuk berganti. Yang selanjutnya insentif untuk penerapan kurikulum, yang dimana dana dari APBN untuk pendidikan yang digunakan untuk penerapan kurikulum di sekolah-sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat menengah itu belum merata. Dan masalah yang terakhir yaitu cara memperoleh informasi yang tepat untuk perumusan kurikulum. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat sekolah atau kelas. Yang kedua, ahli kurikulum yang membantu guru dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ahli pendidikan, yang dimana ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh guru ataupun ahli kurikulum. Yang keempat, ahli lain di luar pendidikan yang membantu menyelesaikan masalah di luar pendidikan seperti bimbingan konseling, ekonomi, dan manajemen. Yang kelima yaitu lulusan yang memberikan masukan prospek yang akan dibutuhkan. Dan yang terakhir siswa yang memberikan pengalaman bagaimana perbedaan dari setiap kurikulum yang dirasakan. Baik, saya kembalikan kepada Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, itu unsur-unsur yang ada dalam kurikulum. Jadi ada beberapa unsur yang berada dalam kurikulum itu. Kurikulum sebagai dokumen. Yang pertama itu proses pembuatan perencanaan kurikulum. Jadinya tentu kurikulum mempunyai proses tata cara dalam pembuatannya. Terus ada GBPP atau silabus, atau GBPP garis besar program pembelajaran. Terus ada perangkat atau buku yang diperlukan pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kurikulum sebagai program. Nah, kurikulum sebagai program itu tentu mempunyai tujuan, materi, strategi, sistem evaluasi, dan yang terpenting itu pembelajarannya. Nah, adapun komponen esensial kurikulum itu terdapat tujuan, evaluasi, dan pembelajaran dan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya adalah kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi program kebijakan pendidikan. Itu merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar
tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Nah, selanjutnya itu aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan program pendidikan. Yang pertama itu ada kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Nah, yang kedua ada kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori, praktik, dan pendidikan. Nah, yang ketiga ada kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Nah, yang keempat keterbukaan atau openness, proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Nah, yang kelima, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Satu, kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Terus yang keenam, analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan. Nah, yang ketujuh, kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Yang kedelapan, kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Yang kesembilan, kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusannya abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Terus yang ke-10, kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praktis pendidikan. Nah, yang ke-11, kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Kalau kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Nah, yang ke-12 itu kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Nah, yang terakhir itu ada kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah segala pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau digunakan dan didaya gunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, hal ini juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada poin ke-23 disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Jadi bisa kita lihat bahwa sumber daya pendidikan ini merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam dunia pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada 5 unsur sumber daya dalam manajemen. Di sini menurut Terry pada tahun 1964 yang pertama yaitu man. Man ini yaitu manusia yang terdiri dari guru, yang terdiri dari siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya. Jadi man ini, manusia ini merupakan unsur pertama yang sangat penting dalam sebagai sumber daya dalam pendidikan, di mana secanggih apapun alat-alat yang dimiliki dalam suatu bidang pendidikan tidak akan bisa dipergunakan apabila tidak ada sumber daya yang bermutu. Yang kedua yaitu
metode ini merupakan metode dalam pendidikan ini lebih dikhususkan pada metode pembelajaran, yaitu cara-cara, teknik-teknik, dan strategi yang dikembangkan di dalam sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang selalu berkembang dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu money. Money ini berupa uang atau dana. Nah, di sini Gafar mendefinisikan biaya adalah nilai dasarnya dana yang diperkirakan untuk disediakan proyek dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan lebih maksimal dapat dicapai. Yang kelima yaitu mesin-mesin, yaitu berupa teknologi pendidikan. Nah, menurut Komaria dan Cepi Triatna, mesin-mesin ini merupakan seperangkat alat yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Hal ini dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, mobil, atau media-media yang menggunakan teknologi. Nah, alat-alat ini digunakan dalam sekolah baik sebagai sumber daya pendukung maupun objek pelajaran. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan organisasi. Jadi biaya itu sendiri merupakan total yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan, anak-anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan itu sendiri. Sedangkan pembiayaan pendidikan itu merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana atau pendapatan yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pembiayaan ini mencakup yang pertama adalah gaji guru, kemudian peningkatan kemampuan profesional guru, kemudian pengadaan sarana pembelajar, kemudian untuk perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan alat tulis kantor, kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah untuk ketatausahaan sekolah. Nah, ada beberapa langkah dalam perencanaan keuangan ini. Yang pertama adalah rencana untuk membuat rencana. Nah, sebelum kita membuat rencana, yang pertama itu adalah kita perlu membuat rencana untuk membuat rencana ini. Nah, maksudnya itu adalah kita memikirkan rencana seperti apa yang bakalan kita buat, yaitu untuk membuat perencanaan yang strategis itu seperti apa dan keuangan yang terintegrasi itu seperti apa. Nah, perlu kita membuat rencana untuk membuat rencana. Kemudian yang kedua adalah mereview rencana strategi. Nah, dengan mereview rencana strategi ini, maka kita dapat menemukan cara yang makin tepat, cara strategi yang kita gunakan ke depannya seperti apa, strategi yang sesuai itu seperti apa. Nah, dengan mereview kita dapat menentukan langkah yang tepat itu atau strategi yang tepat itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan prioritas organisasi. Nah, dengan menetapkan prioritas ini, kita tahu tujuan kedepannya itu seperti apa, sehingga langkah yang kita ambil untuk menyukseskan ini itu bakalan terstruktur dan jelas. Kemudian yang keempat, memperkirakan biaya pelaksanaan kegiatan. Nah, biaya pelaksanaan ini harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, memperkirakan biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini adalah sebagai bentuk dukungan administratif
proyek dan pengeluaran berdasarkan jenis program. Nah, di sini kita menguraikan istilah gambaran kondisi biaya untuk setiap program yang dijalankan. Kemudian yang ke-8 menyiapkan skenario. Skenario ini untuk memproyeksikan kemampuan finansial organisasi untuk mengimplementasikan rencana strategi ke depan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi kelayakan untuk penerapan rencana strategi. Nah, pada fase ini itu organisasi menganalisis hasil langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan dan menentukan apakah rencana tersebut layak. Nah, jika layak, maka rencana tersebut dapat diimplementasikan. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.